Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10 bab 4 tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi yang kegunaannya adalah untuk yang pertama, memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan, keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi. Yang kedua, memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Nah, adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful, yaitu berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar takafala, yatakafalu, takafulan yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adanya 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, yang keempat pembayaran iuran atau premi, yang kelima kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, dan yang keenam peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi pertama kali di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Bataviase Brand Assurantie Maatschappij pada tahun 1843. Untuk pelafalannya mohon maaf apabila salah ya. Yang adapun perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia diawali dengan kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Melalui tim pembentuk asuransi takaful Indonesia, didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Jadi, PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan pada tanggal 24 Februari 1994 yang juga diresmikan oleh B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis. Selanjutnya di sini ada dasar hukum asuransi. Ada Quran Surat Al-Maidah ayat 2, kemudian ada Quran Surat An-Nisa ayat 9, dan yang terakhir ada hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, untuk Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Quran Surat An-Nisa, adik-adik bisa membacanya terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan hadisnya saja ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa am mu'minin kurbatan minad dunya nafassallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketiga ini merupakan dasar hukum dari asuransi. Ada 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada hukum asuransi menurut para fuqaha. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Di Indonesia, ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan gharar atau transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Adapun dalil usul fikih dari kebolehan asuransi ini adalah hukum asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ada pendapat ketiga yang disampaikan oleh para ulama fikih kontemporer yang menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi 2 macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram. Alasannya pada asuransi tijari ini terdapat praktik riba dan gharar. Dan yang kedua ada asuransi ta'awuni atau tabarru yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong-menolong. Sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh. Jadi ada 3 golongan ulama yang berpendapat mengenai hukum asuransi. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan ada yang mengharamkan dan membolehkan. Maksudnya mengharamkan dan membolehkan ini tergantung kepada jenis asuransinya tersendiri ya, adik-adik. Nah, selanjutnya hukum asuransi syariah di Indonesia. Adapun pada tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jadi boleh-boleh saja melakukan asuransi syariah di Indonesia karena hal ini berdasarkan fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2001. Nah, adapun rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah di sini akan dijelaskan satu persatu. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada 1, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada kafil. Nah, kafil ini adalah orang yang menjamin. Orang yang menjamin ini haruslah orang yang baligh, berakal, bebas berkehendak, tidak tercengang membelanjakan hartanya. Yang kedua ada makfulah atau orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kafil atau orang yang menjamin ya. Kemudian ada makful anhu, artinya adalah orang yang berhutang. Yang keempat ada makful bih, yaitu utangnya, baik barang maupun uang. Disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah yang pertama baligh, sudah berusia dewasa ya. Yang kedua berakal, tidak gila. Yang ketiga bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan seseorang atau maupun kelompok lain. Yang keempat tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Yang kelima, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Dan yang keenam, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah sendiri adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Misalnya, adanya sakit, atau terjadinya kecelakaan, atau mungkin terjadinya bencana, dan lain sebagainya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah terdiri dari 9. Yang pertama adalah tauhid. Nah, maksudnya adalah setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam praktik asuransi syariah sendiri haruslah berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua, keadilan. Maksudnya adalah menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. Yang ketiga, ta'awun atau tolong-menolong.
Maksudnya, seseorang yang berniat menjadi peserta asuransi harus dilandasi prinsip saling membantu karena hal tersebut merupakan prinsip utama dari asuransi syariah. Yang keempat, kerjasama. Nah, dalam praktik asuransi syariah, seorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari risiko yang tidak terduga atau tidak bisa diprediksi. Kemudian yang kelima, prinsip dasar asuransi syariah adalah amanah atau trustworthy. Nah, maksudnya ini adalah amanah ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. Kemudian yang keenam ada kerelaan atau ridho. Nah, maksudnya adalah peserta asuransi harus merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Kemudian yang ke-7, larangan praktik riba. Nah, riba sendiri mungkin adik-adik sudah tahu ya, riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. Nah, praktik riba dalam asuransi dapat berupa pengalokasian premi yang dibayarkan oleh peserta untuk investasi yang mengandung praktik riba di dalamnya. Oleh karena itu, pada pelaksanaan asuransi syariah tidak boleh sama sekali mengandung unsur riba. Yang ke-8 adalah larangan praktik goror atau sesuatu yang tidak pasti, sehingga ditemukannya ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak. Dan yang ke-9 adalah larangan praktik judi atau maisir. Nah, ke-9 poin tersebut merupakan prinsip dasar dari asuransi syariah. Nah, selanjutnya kita beralih kepada perbedaan asuransi non-syariah dengan asuransi syariah. Di sini ada 4 aspek yang membedakan antara asuransi non-syariah dengan asuransi syariah. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ada dari aspek visi dan misi, ada dari aspek dewan pengawas, ada dari aspek akad atau perjanjian, dan ada dari aspek investasi dana. Nah, untuk aspek visi dan misi ini, misalnya asuransi non-syariah ini bergerak di misi ekonomi dan misi sosial, sedangkan di asuransi syariah bergerak di misi akidah dan syariah Islam, misi ibadah, misi perekonomian, dan misi pemberdayaan umat. Untuk aspek lainnya, adik-adik bisa pause terlebih dahulu video ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat asuransi syariah bagi umat. Yang pertama, merupakan cerminan dari perintah Allah dan Rasulullah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Yang ketiga, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Yang keempat, memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Yang kelima, efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Yang keenam, sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan yang terakhir, menabung. Karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akad selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.